你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiaoyan melihat punggung dokter peri kecil saat menghilang ke langit malam. Dia juga meregangkan pinggang malasnya dan tersenyum sambil berkata pada Medusa, "Ayo pergi, saatnya kembali." Medusa mengerutkan alisnya dan berkata, "Bisakah dia dipercaya? Jika kita menyerang di siang hari dan akhirnya dikelilingi oleh mereka, akhirnya kekaisaran Jiama saat dan rakyat ular bergantung pada kita berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kamu harus tahu apa konsekuensinya bagi aliansian." Ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius saat mendengar kata-kata Medusa ini. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam, "Aku percaya padanya. Aku harap kamu tidak salah tentang dia." Medusa mendengus pelan. Tatapannya segera berkedip ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu harus ikut denganku ke suku ular orang besok. Beberapa sesepuh suku kami ingin bertemu denganmu." "Menemui aku?" Xiaoyan terkejut saat dia bertanya, "Untuk apa?" Wajah Medusa agak tidak biasa dimiringkan ke samping saat dia berkata, "Sesepuh dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka sadari." Xiaoyan samar-samar membuka mulutnya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi malu saat dia mengusap kepalanya. Mulutnya mengeluarkan tawa kering. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Lalu apa yang mereka rencanakan?" Hati Medusa tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. Namun, wajahnya masih sedingin es saat dia berkata dengan lemah, "Menurut aturan klan kita, kamu akan menderita karena ditelan oleh puluhan ribu ular." Xiaoyan gemetar ketika dia mendengar apapun yang ditelan oleh puluhan ribu ular. Dia tertawa terbahak-bahak, "Tidak bisakah setiap orang memiliki percakapan yang menyenangkan? Haruskah kamu menggunakan hal-hal ini? Aku saat ini adalah kepala aliansian. Melakukan hal-hal itu kepadaku pasti akan membebani hubungan antara suku ular orang dan kekaisaran Jiama. Ini tidak baik untuk siapapun. Kamu bisa pergi dan memberitahu para tetua." Medusa mengangkat matanya saat dia menjawab dengan tenang. Xiaoyan dengan tenang mengatakan bahwa sesuatu yang merepotkan memang telah tiba. "Aku akan datang dan mencarimu besok." Medusa mengabaikan sikap sedih Xiaoyan. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke bawah bukit. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, "Kamu tidak perlu mengingat pil pemulihan jiwa, apapun itu. Pengaruh piton menelan surga terhadapku sudah semakin melemah. Apakah kamu akan membunuhku?" Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dan tertegun. "Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati berkali-kali selama tahun ini." Medusa mendengus dingin. Xiaoyan dengan canggung tersenyum tapi hatinya mendesah lega. Bom waktu di sampingnya ini sepertinya mulai menunjukkan jejak pelemahan. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah seharian seperti dulu. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, setidaknya dia memiliki Yao yang bisa memperingatkannya. Namun, sekarang Yao berhasil ditangkap. Jika Medusa masih memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia lakukan saat itu, kemungkinan dia akan benar-benar dihabisi tanpa ada yang tahu. Ingat, jangan gunakan apapun sebagai alasan besok. Kalau tidak,
Medusa meninggalkan beberapa kata yang mengandung ancaman. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Xiaoyan melebarkan mulutnya saat dia menatap tempat Medusa menghilang. Dia merosot dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Segera, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Baik, aku pergi saja. Aku tidak percaya kalian semua akan benar-benar membunuhku." Xiaoyan tiba-tiba merasa bersalah sebelum dia berbicara sampai akhir. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya, "Namun, demi keamanan, aku harus tetap memanggil Hai Tua, Jia Lao, dan yang lainnya." Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega setelah dia membuat keputusan ini di dalam hatinya. Dia memanggil sayap api sebelum terbang ke benteng Gunung Hitam. Meskipun 3 aliansi tentara telah ditarik, pertahanan benteng Gunung Hitam masih sangat ketat. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ketiga aliansi tentara itu akan kembali lagi. Karena itu, suasana di tempat ini masih sangat tegang meski ada kegembiraan di dalam kekaisaran. Keesokan harinya di ruang pertemuan benteng Gunung Hitam, Xiao Ding dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiaoyan bermaksud pergi ke perbatasan kekaisaran Chuyun untuk membunuh 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian. Rencana ini cukup berisiko. Jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, nampaknya nasibmu dan Medusa akan sangat buruk. Jika kecelakaan terjadi pada kalian berdua, 3 aliansi tentara pasti akan menyerang lagi. Xiao Ding berbicara dengan sikap serius. Hai Bodong dan yang lainnya di sisinya mengangguk dengan wajah serius. Masalah ini terlalu berisiko. Jika aku tidak melakukan ini, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan sekali lagi akan mengumpulkan semua kekuatan esensi dalam sekte mereka setelah mereka pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Setelah itu, mereka akan menjadi masalah yang sangat besar. Kekuatan Douzong terlalu kuat. Sekarang kita telah membentuk permusuhan, kita harus membayar harga yang lumayan mahal jika mereka memutuskan untuk membalas dendam di masa depan. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik bagi kami untuk menghilangkan rumput dari akarnya. Xiaoyan perlahan berkata, melihat seluruh aula saat dia tersenyum dan berkata, rencana apa yang tidak berisiko? Terlebih lagi, terutama jika ukurannya sebesar ini. Xiao Ding dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka mendengarnya. Namun, mereka juga sangat sadar bahwa meskipun ada risiko besar yang dibawa rencana ini, bahaya aliansian dan kekaisaran Jiama akan benar-benar musnah begitu berhasil. Metode semacam ini adalah salah satu dengan jaminan terbesar. Apa menurutmu pemimpin dari sekte racun itu bisa dipercaya? Jari Xiao Ding secara samar bergerak di atas permukaan meja. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Ya, dia bisa dipercaya. Perang ini awalnya hanya kesalahpahaman. Jika aku lebih cepat berada di aliansian, perang ini mungkin belum dimulai. Xiaoyan mengangguk dan menghela nafas. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pada hari kamu bertindak, ahli aliansian juga akan digerakkan dan akan bersembunyi di sekitar kota itu. Setelah terjadi perubahan tak terduga, kami akan segera meluncurkan penyelamatan. Xiao Ding sudah tahu bahwa Xiaoyan tegas setelah mendengar kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk saat dia berbicara. Xiaoyan tersenyum saat mendengar jawaban kakaknya. Dia melihat pada suasana aula yang agak serius dan tertawa, tidak perlu setiap orang untuk bertindak seperti ini. Kita tidak akan dibatasi oleh siapapun setelah aliansian berkembang di masa depan. Namun, kita harus mengambil beberapa risiko sekarang. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Namun, kekhawatiran di hati mereka tidak berkurang banyak. Suara samar ditransmisikan dari samping sementara Xiaoyan diam-diam meninggalkan ruang rapat. Ayo pergi. Aku telah menunggu cukup lama. Tubuh Xiaoyan langsung menegang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dan melihat bahwa Medusa bersandar di pagar batu di luar ruang rapat. Dia berdiri dengan malas sementara mata yang mempesona itu melihatnya dengan acuh tak acuh. Xiaoyan mengeluarkan batuk kering. Wajahnya menyeringai tapi itu sangat kuat. Setelah itu, dia dengan enggan berjalan menuju Medusa. Hai Bodong dan Jia Xingtian secara tidak sengaja berjalan keluar dari aula saat Xiaoyan mendekati Medusa. Keduanya kaget saat melihat ini tapi langsung tersenyum dan menyapa mereka. Xiaoyan segera bersukacita saat melihat mereka berdua.
Dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara saat Medusa, di sisinya, menyuruh mereka pergi dengan suara sedingin es. Xiaoyan dan aku memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Tidak perlu kalian berdua mengikuti. Hai Bodong dan Jia Xingtian tercengang saat mendengar ini. Mereka segera saling memandang sebelum mengeluarkan tawa. Setelah itu, mereka menatap Xiaoyan yang menyarankan dia harus menjaga dirinya sendiri sebelum melarikan diri dengan cepat. Saat dia melihat dua orang tua ini, yang telah melarikan diri lebih cepat dari yang bisa dilakukan kelinci, dengan cara yang tidak bisa berkata-kata, Xiaoyan hanya bisa pasrah pada takdirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Medusa dan berkata, "Ayo pergi. Aku ingin melihat apa yang dapat dilakukan sesepuhmu kepadaku." Senyum tipis muncul di sudut mulut Medusa saat dia melihat tingkah laku Xiaoyan, yang sepertinya dia akan mati. Dia berbalik dan memimpin jalan di depan dengan kecepatan tetap. Xiaoyan mengikuti di belakang dengan ekspresi pahit. Xiaoyan tidak bisa disalahkan karena menyeret kakinya. Masalah antara dia dan Medusa mungkin tidak berada dalam kendalinya, tapi dia akhirnya mengambil tubuh orang itu. Menuju untuk bertemu sesepuh di klan itu mirip dengan bertemu orang tua pihak lain. Xiaoyan mengikuti Medusa saat mereka melewati beberapa jalan yang luas. Setelah sekitar 10 menit lebih, mereka berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang agak lebih gelap. Tempat ini kebetulan berada di sudut kota. Bayangan yang terbentuk dari tembok kota yang menjulang menyebabkan tempat ini menjadi sedikit lebih gelap. Banyak ahli dari suku ular orang tinggal di tempat ini. Ada garis batas yang ditempatkan di persimpangan antara tempat ini dan dunia luar. Suku ular orang mungkin saat ini bersekutu dengan Kekaisaran Jiama, tapi sebagian besar suku ular masih cukup anti terhadap manusia. Karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar mereka dapat secara bertahap menyelesaikan perbedaan mereka dan hidup damai berdampingan satu sama lain. Daerah tempat tinggal suku ular orang ini dijaga ketat. Orang ular yang memegang senjata di tangan mereka berulang kali berpatroli ke sana kemari. Ketika mereka melihat tubuh Medusa, para penjaga ini akan segera menghentikan tubuh mereka dan menampakkan api liar di mata mereka. Setelah itu, mereka akan membungkuk dan menyapanya. Xiaoyan dan Medusa melewati mereka. Lama kemudian mereka berhenti di depan kompleks besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu ke kompleks secara otomatis terbuka. Dia masuk. Xiaoyan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti. Kaki Xiaoyan baru saja melangkah ke dalam kompleks ketika bayangan gelap yang sangat besar tiba-tiba menghantam sambil mengandung angin yang ganas. Wajah Xiaoyan berubah saat dia merasakan serangan mendadak itu. Dia segera mendengus dingin saat dia mengencangkan tinjunya. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dan menabrak orang yang tanpa basa-basi meluncurkan serangan diam-diam. Angin yang rendah dan dalam menyebar di halaman, mengguncang debu di tanah hingga mulai menyebar seperti gelombang udara. Bahu Xiaoyan bergetar setelah bertukar pukulan. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam membalik beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya melihat orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Matanya langsung menyipit. Orang yang muncul di depan Xiaoyan adalah orang ular laki-laki yang berbadan tegap. Penampilannya cukup galak, dan tangannya memiliki tato ular piton hitam yang sangat besar. Ketika tangannya bergerak, ular piton besar itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang memancarkan benang aura gelap yang kejam. Pada saat ini, dia menggunakan sepasang mata yang tajam untuk melihat Xiaoyan. Douki yang kuat berulang kali menggeliat di permukaan tubuhnya. Permukaan batuan keras tempat dia mendarat telah retak terbuka. Jelas sekali, ini karena kekuatan konfrontasi sebelumnya. "Kamu siapa?" Xiaoyan mengamati orang ular jantan yang galak ini. Dia bisa merasakan bahwa dia adalah ahli di puncak kelas Douang. Namun, dia tidak dianggap sebagai lawan yang merepotkan untuk dihadapi menurut pendapat Xiaoyan. Namun demikian, Xiaoyan merasa marah pada serangan mendadaknya yang tiba-tiba. "Komandan mau basi dari suku ular rakyat?" Mata pria ular laki-laki itu menatap Xiaoyan dengan seksama. Permusuhan di matanya sangat jelas. "Kamu adalah Xiaoyan itu?" Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengangguk. Cahaya sengit segera melintas di mata Mo Basi itu ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk.
Tinjunya tiba-tiba terkepal dan otot-otot kuat di lengannya bergoyang, menyebabkan tato ular piton hitam besar itu tampak hidup. Sepertinya itu melepaskan aura jahat yang melesat ke langit. Aku tidak akan menahan lagi jika kamu datang lagi. Beberapa kebencian juga muncul di mata Xiao Yan saat melihat orang yang keras kepala ini. Api hijau giok naik di tangannya saat dia perlahan menjawab. Kalau begitu, komandan ini akan meminta nasihat. Mobasi berteriak dengan marah. Namun, tubuhnya baru saja akan menerkam ketika suara dingin dikirim. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Cukup. Aku memerintahkanmu untuk berhenti. Medusa menoleh dan berbicara kepada Mobasi. Dia menegur, Mobasi, tingkah lakumu memburuk. Dia adalah tamu dari suku ular orang kami. Bagaimana kamu bisa secara acak meluncurkan serangan diam-diam? Mobasi yang bertubuh kekar tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran setelah ditegur oleh Medusa. Dia mengangguk tanpa daya. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Medusa dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat yang kuat. Mobasi melemparkan tatapan gelap dan serius lainnya ke arah Xiao Yan sebelum dengan enggan mundur ke satu sisi. Xiao Yan akhirnya menyebarkan api hijau giok di tinjunya setelah melihat orang itu mundur. Mungkin bisa dikatakan alasan ketidaksenangan orang lain terhadapnya dari cara orang itu memandang Medusa. Namun, ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa khawatir. Kompleks yang cukup besar ini memiliki cukup banyak figur manusia ular. Dari tampang aura orang-orang ini, mereka jelas ahli top dari suku ular orang. Yumei, yang telah dia selamatkan, juga ada di antara mereka. Para ahli dari ras ular orang ini memandang Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu. Jelas, tindakannya memaksa kembali Mobasi dengan pukulan telah menarik minat cukup banyak orang. Hal yang membuat mereka sangat terkejut adalah sikap Medusa terhadap Xiao Yan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak kelembutan, nadanya melindungi dia. Ini benar-benar hal yang sangat tidak dapat dipercaya saat mengingat kebencian ekstrim Medusa terhadap manusia. Ikuti aku. Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang berdiri di pintu masuk. Setelah itu, dia memimpin dengan berjalan ke area yang lebih dalam dari kompleks tersebut. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi hanya bisa mengikuti karena banyak tatapan di sekitarnya yang menatapnya dengan niat buruk. Kompleks itu akhirnya menjadi jauh lebih hidup setelah Medusa dan Xiao Yan memasuki kompleks dalam. Semua orang menjadi cerewet ketika mereka mulai membahas apa yang terjadi. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tenang dan tenang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di dalam hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa berhenti di depan rumah bambu dan kesungguhan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan ringan mengetuk pintu. Suara orang tua terdengar dari ruang bambu setelah pintu bergetar. Pintu terbuka dengan suara itu. Medusa melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memasuki gedung. Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruangan bambu. Meski tak sekuat Medusa, tak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun, keempat aura ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jia Xingtian dan Hai Bodong. Tentu saja, keempat orang ini belum melakukan terobosan ke kelas Dou Zong. Mereka hanya berada di puncak kelas Dou Huang. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah dia merasakan kekuatan keempat aura ini. Selama mereka bukan Dou Zong elit, dia tidak perlu takut. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak banyak orang di kelas Dou Huang yang bisa melawannya. Tubuh Xiao Yan bergerak setelah hatinya tenang. Dia juga perlahan masuk. Saat dia melakukannya, pintu rumah bambu otomatis tertutup. Cahaya redup tiba-tiba muncul setelah Xiao Yan memasuki rumah bambu. 4 sosok tua segera muncul di tatapan Xiao Yan di dalam ruangan yang luas itu. Medusa diam-diam duduk di atas kasur di sampingnya. Sosok tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia sepertinya merasakan langkah kaki Xiao Yan. Mata berbentuk segitiga terkunci pada Xiao Yan seperti bagaimana ular berbisa mempelajari mangsanya, menyebabkan rasa dingin muncul di kulitnya. 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka setelah dia melakukannya. 4 aura gelap dan dingin muncul sebelum akhirnya berkumpul bersama. Aura mereka sebenarnya diaglomerasi menjadi piton hitam besar di atas mereka.
Mata tanpa emosi ular piton besar itu menatap tajam ke arah Xiao Yan dan tekanan tak terlihat naik dengan tenang. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan aura yang kuat itu. Api hijau giok tiba-tiba naik dan segera melilit seluruh tubuhnya. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik saat nyala api hijau giok muncul. Rasa dingin kelam yang diciptakan oleh keempat wanita tua itu segera dan benar-benar menghilang. Piton hitam pekat yang sangat besar itu tampaknya telah terpengaruh karena menjadi jauh lebih ilusi. Ini memang api surgawi. Mata wanita tua tengah di ruangan itu menunjukkan keterkejutan saat dia mengamati api hijau giok yang bertahan di atas tubuh Xiao Yan. Aura piton besar di atas kepalanya secara bertahap mulai menghilang saat dia perlahan berkata, "Kamu adalah kepala aliansian, Xiao Yan." Suaranya mengerikan, tampak seolah-olah ada batu yang menggores kaca. Itu menyebabkan perasaan tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh seseorang. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyaring perasaan semacam ini. Dia membungkuk kepada empat wanita tua dengan sopan sebelum berkata, "Aku Xiao Yan dari generasi yang lebih muda menyapa empat tetua suku ular orang senior. Sungguh tak terduga kamu bisa mencapai kelas Dou Huang di usia yang begitu muda. Kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa." Wanita tua tengah itu mengungkapkan senyum ke arah Xiao Yan. Dia segera berkata, "Wanita tua ini adalah tetua pertama dari suku ular. Ini adalah tetua kedua, ketiga, dan keempat." Mata Xiao Yan mengikuti gerakan jari keriput dari tetua pertama. Dia dengan sopan menyapa mereka semua. "Hari ini, aku telah memanggil kepala Xiao ke sini sebagian karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Mata berbentuk segitiga sesepuh pertama bergerak setelah menyelesaikan perkenalan. Suaranya parau dan mengerikan saat dia berbicara. "Penatua pertama, tolong bicara." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. "Masalah ini terkait dengan pemimpin suku kami Medusa." Suara tetua pertama tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Tidak banyak perubahan dalam nada suaranya. Namun, karena inilah Xiao Yan tidak berani meremehkannya bahkan sedikit di dalam hatinya. "Pemimpin klan kami semuanya perawan sebelum mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, Medusa saat ini telah menjelma menjadi wujud manusia. Namun, dia harus menjalani baptisan di altar dalam suku sebelum dia dapat berhubungan dengan siapapun. Namun, saat pemimpin klan kembali kali ini, dia sudah tidak perawan lagi. Aku pernah mendengar bahwa ini terkait dengan kepala Xiao." Suara tetua pertama tiba-tiba menjadi tegas di akhir. Empat pasang mata yang dingin dan suram ditembakkan, mengunci Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Kakinya mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak. Dia segera tertawa pahit, "Empat sesepuh, ini bukan niatku. Masalahnya cukup rumit." "Kalau begitu, kepala Xiao telah mengaku mengambil keperawanan Medusa?" Tetua pertama bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan diam. Dia segera mengangguk tanpa daya. "Menurut aturan suku kami, kepala suku Xiao harus menderita hukuman karena digigit lebih dari 10.000 ular." Tetua kedua yang duduk di samping tetua pertama tiba-tiba berbicara dengan nada gelap yang suram. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dou Qi perlahan mulai mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Empat sesepuh. Meskipun ini bukan sesuatu yang ingin dilakukanku, aku memang memiliki tanggung jawab. Namun, aturan sukumu tidak bisa mengaturku, bukan? Jika kamu benar-benar ingin menggunakan kekerasan, aku tidak akan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja." Alis Medusa sedikit merajut saat melihat wajah Xiao Yan yang agak serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiao Yan dan tetua pertama menjadi sekaku ini. Selain itu, keempat sesepuh telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mempersulit Xiao Yan. Tetua pertama melirik Xiao Yan sebelum mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, kami tidak akan membuatmu takut, anak kecil. Sekarang suku ular orang dan kekaisaran Jiama bersekutu. Suku ular rakyat kami harus membutuhkan perhatianmu sebagai ketua aliansian. Aku tidak akan membiarkanmu menderita apapun hukuman 10.000 gigitan ular." Xiao Yan merasakan kegembiraan di hatinya saat mendengar ini. Dia buru-buru tertawa, "Itu wajar saja, bolehkah aku tahu mengapa penatua pertama memanggilku?" Tetua pertama bertukar pandangan dengan tiga tetua lainnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan,
Ketika kita membaptis pemimpin klan, berempat menggunakan metode rahasia. Kami tampaknya telah menemukan kekuatan hidup kecil di dalam rahim pemimpin klan, tampaknya itu adalah tanda kehamilan.